Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marina Khaironisa dengan NIM 2014030005. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem manajemen mutu laboratorium. Nah, yang pertama yaitu konsep sistem manajemen mutu laboratorium. Nah, jadi di sini yaitu pengertian dari manajemen laboratorium itu ialah kegiatan merancang kegiatan, mengoperasikan, memelihara dan merawat peralatan dan bahan, fasilitas dan atau segala objek fisik lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu sehingga mencapai hasil yang optimal. Nah, jadi sistem manajemen mutu dapat didefinisikan sebagai kegiatan terkoordinasinya untuk diarahkan dan mengontrol organisasi yang berkaitan dengan kualitas. Sistem manajemen mutu pendidikan merupakan bagian dari sistem manajemen laboratorium yang berfokus pada pencapaian hasil berkaitan dengan sasaran mutu, pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Nah, poin yang kedua yaitu elemen-elemen sistem manajemen mutu laboratorium. Nah, jadi di sini ada 4 elemen-elemen sistem manajemen mutu laboratorium. Yang pertama yaitu persyaratan umum, yang kedua persyaratan sumber daya, yang ketiga persyaratan proses, dan yang keempat yaitu persyaratan manajemen. Nah, yang persyaratan umum ini terbagi atas beberapa bagian juga. Yang pertama, tidak berpihak dan kerahasiaan. Nah, tidak berpihakkan ini merupakan kehadiran objektivitas, sedangkan objektivitas ialah ketiadaan atau dapat diselesaikannya konflik kepentingan yang dapat mengakibatkan pengaruh buruk terhadap kegiatan laboratorium tersebut. Nah, yang kedua yaitu kerahasiaan. Nah, di mana rahasia ini adalah suatu hal yang tidak boleh atau tidak dikehendaki untuk diketahui oleh pihak lain yang tidak berkepentingan begitu. Nah, jadi kerahasiaan informasi dan hak kepemilikan pelanggan laboratorium bermakna bahwa setiap informasi terkait dengan sampel uji, peralatan ukur yang dikalibrasikan hanya diketahui oleh pelanggan pemilik sampel uji atau peralatan ukur tersebut, kecuali pelanggan tersebut berkenaan untuk diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan, mungkin itu dengan alasan-alasan tertentu juga begitu. Nah, selanjutnya persyaratan yang kedua yaitu adalah persyaratan sumber daya. Nah, jadi dalam persyaratan sumber daya ini terbagi atas 4 bagian juga. Yang pertama yaitu personel, di mana laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan canggih dan dengan megah yang tidak akan memberikan kinerja yang diharapkan apabila didukung oleh personil yang berkompeten. Nah, jadi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium atau laboratorium kalibrasi berjalan efektif dan efisien ketika semua personal di seluruh tingkatan organisasi memahami dan menggunakan keahlian, pelatihan, pendidikan, dan pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan peran dan tanggung jawabnya terhadap laboratorium tersebut. Nah, yang kedua yaitu fasilitas dan kondisi lingkungan, di mana kondisi fasilitas dan lingkungan ini harus sesuai dengan untuk kegiatan laboratorium dan tidak mempengaruhi keabsahan hasil secara negatif. Nah, jadi kondisi akomodasi dan lingkungan yang terpelihara selain untuk mencapai validasi mutu data hasil pengujian. Nah, jadi kalibrasi ini juga dapat melindungi personal laboratorium dari berbagai bahaya seperti bahan kimia, kebakaran, serta bahan lainnya yang memungkinkan timbulnya kerugian terhadap laboratorium tersebut. Yang ketiga yaitu peralatan. Nah, jadi di sini laboratorium harus memiliki akses terhadap peralatan termasuk pada instrumen pengukuran,
perangkat lunak, standar pengukuran, bahan referensi, dan referensi. Nah, rekreasi, peralatan konsumsi atau aparatus tambahan yang diperlukan untuk kinerja laboratorium yang benar dan yang dapat mempengaruhi hasilnya. Nah, jadi laboratorium ini harus memiliki program pemeliharaan untuk mencegah kegagalan peralatan dan menjamin bahwa peralatan bekerja sesuai dengan spesifikasi teknis. Nah, jadi ini merupakan salah satu dari tindak lanjut agar kinerja ini tidak gagal. Nah, yang keempat, produk dan jasa yang disediakan oleh pihak eksternal. Nah, di mana penyedia atau pemasok eksternal di sini ialah organisasi atau orang yang menyediakan produk atau jasa yang berasal dari pihak eksternal dari laboratorium tersebut. Produk yang dihasilkan oleh pemasok eksternal ini untuk menunjang kegiatan dan mempengaruhi mutu data hasil pengujian dari kalibrasi hasil tersebut. Nah, jadi ini merupakan dari pemasok dari luar untuk meningkatkan laboratorium tersebut. Nah, selanjutnya itu persyaratan yang ketiga tadi, yaitu persyaratan proses. Nah, yang dimana persyaratan proses ini terbagi atas 3 bagian juga. Yang pertama yaitu adalah kaji ulang permintaan, tender, dan kontrak. Nah, di mana kaji ulang ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan kesesuaian, kecukupan, atau keefektifan sumber daya laboratorium demi memenuhi persyaratan yang ditetapkan sehingga mencapai kebutuhan dan harapan pelanggan atau pihak yang berkepentingan. Nah, jadi tender juga merupakan tawaran penguji atau kalibrasi dari pelanggan kepada laboratorium melalui proses lelang sehingga ada suasana kompetensi dengan laboratorium lain untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Nah, sedangkan kontrak sendiri dapat diartikan sebagai perjanjian yang mengikat antara laboratorium dengan pelanggan lain yang terkait atas pengujian tersebut atau kalibrasi yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu tanpa melalui proses tender. Nah, poin yang keduanya yaitu adalah pemilihan, verifikasi, dan validasi metode. Nah, jadi laboratorium di sini harus menggunakan metode dan prosedur yang sesuai untuk semua aktivitas laboratorium dan jika sesuai untuk evaluasi ketidakpastian pengukuran serta teknis statistik untuk analisis data. Nah, jadi laboratorium ini harus memastikan bahwa ia menggunakan versi metode valid terbaru kecuali jika tidak sesuai atau tidak mungkin untuk melakukan hal tersebut. Dan poin ketiga dari persyaratan proses ini yaitu adalah pengambilan sampel. Nah, di mana laboratorium harus memiliki rencana dan metode untuk pengambilan sampel bila dilakukan pengambilannya, contoh pada zat, bahan, atau produk untuk pengujian atau kalibrasi selanjutnya. Nah, jadi metode pengambilan sampel ini harus memperhatikan faktor-faktor yang harus dikontrol untuk memastikan keberhasilan hasil pengujian untuk kalibrasi berikutnya. Nah, jadi rencana dan metode ini harus tersedia di lokasi pengambilan sampel tersebut agar nantinya tidak terjadi kekeliruan dalam pengujian. Dan persyaratan yang keempat yaitu adalah persyaratan manajemen, di mana persyaratan manajemen ini terbagi atas 3 bagian juga. Yang pertama yaitu dokumentasi sistem manajemen. Nah, di mana di sini informasi terdokumentasi merupakan data yang memiliki nilai dalam bentuk media penyimpanan untuk dikendalikan dan dipelihara oleh laboratorium tersebut. Nah, poin yang keduanya yaitu adalah pengendalian rekaman. Nah, di mana pada ISO 9000 mendefinisikan rekaman ialah dokumen yang menyatakan hasil yang sudah dicapai atau penyediaan bukti kegiatan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan. Nah, dan poin yang ketiganya yaitu adalah tindakan mengatasi resiko
dan peluang. Nah, selanjutnya yaitu poin yang ketiga dari persyaratan manajemen ini, yaitu adalah tindakan mengatasi resiko dan peluang. Nah, yang dimana resiko dan peluang ini dalam ISO 17025 dapat diartikan bahwa laboratorium perlu mengidentifikasi peluang-peluang dan menganalisis resiko, baik resiko karena mengambil peluang bila tidak mengambil peluang yang ada tersebut. Nah, mungkin sekian pemaparan materi dari saya.